Aku sangat menyukai tubuhmu. Aku ingin mencintaimu selamanya sayang. Kalau kalian pikir dinikahi janda Arab, umur 50 tahun, itu cuma soal uang dan nafsu, kalian salah besar. Malam pertama, waktu semua orang bercanda soal minta ini itu, dia cuma menatap aku dan bilang satu kalimat yang sampai sekarang masih bikin aku merinding kalau mengingatnya. Halo sahabat, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita yang seru dan menarik, kali ini saya punya permintaan kecil. Ingat, jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian absen dulu di kolom komentar dari kota mana Anda menonton video ini. Saya doakan kalian sehat selalu, banyak rezeki, dan hutangnya lunas. Amin. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, yang sudah klik subscribe, saya doakan hutangnya lunas. Amin. Aku cerita ya, pelan-pelan. Namaku aku simpan saja, tapi anggap saja aku ini laki-laki biasa dari sebuah kampung kecil di Lombok. Pekerjaanku sebelum semua ini terjadi cuma sopir travel, sekaligus guide dadakan buat turis-turis Timur Tengah yang lagi liburan ke Bali dan Lombok. Bahasa Arabku pas-pasan, hasil belajar dari teman-teman TKI yang pulang kampung sama YouTube. Tapi justru dari kerjaan sederhana itu, hidupku pelan-pelan dibawa ke sebuah jalan yang gak pernah aku bayangkan. Dinikahi seorang janda kaya raya dari Arab, dan malam pertama. Aku syok karena yang dia minta bukan apa yang kalian bayangkan. Sebelum itu terjadi, aku cuma laki-laki yang hidup dari satu order ke order berikutnya. Pagi nganter tamu ke bandara, siang ke pantai, malam kalau lagi hoki dapet, juga order rombongan makan di kafe. Gajiku? Ya kalian tahu sendirilah, kadang cukup, seringnya pas-pasan. Orang tuaku masih tinggal di rumah kayu di kampung, adik masih kuliah, tapi sering nunggak UKT. Hidup rasanya kayak jalan nanjak yang enggak selesai-selesai. Tapi semua berubah sejak aku ketemu dia. Seorang janda Arab 50 tahun yang datang ke Bali cuman untuk liburan dan menenangkan hati, begitu katanya. Di depan orang-orang dia kelihatan biasa saja. Berhijab rapi, pakai gamis longgar, kacamata hitam besar, tas mewah yang aku bahkan gak tahu mereknya apa. Tapi di balik tatapannya, aku lihat sesuatu yang aneh. Campuran antara lelah, kesepian, dan pertahanan diri yang tinggi banget. Dan percaya atau enggak, hidupku yang tadinya cuman berputar antara setir, bensin, dan angsuran motor, pelan-pelan ditarik masuk ke dunianya. Ke rumah-rumah mewah, hotel berbintang, restoran mahal, sampai ke akad nikah yang disaksikan orang-orang yang bahkan gak ku kenal namanya. Waktu itu aku cuman orang biasa di sebuah kampung kecil di pinggir pantai yang gak tahu bahwa semuanya bermula dari satu order jemput di bandara di suatu sore yang panas dan berdebu. Sebelum semua kejadian aneh ini, hidupku sederhana banget. Pagi-pagi subuh aku udah bangun, bantu ibu bersih-bersih rumah sedikit, lalu berangkat ke kota buat narik mobil travel. Mobilnya bukan punyaku, aku cuman sopir lepas. Sistemnya bagi hasil, jadi makin banyak penumpang, makin besar juga yang aku bawa pulang. Tapi namanya juga musim pariwisata, kadang rame, kadang sepi. Di kampung, aku dikenal sebagai anak baik-baik, tapi hidupnya susah. Bukan sekali dua kali aku dengar bisik-bisik tetangga. Sayang ya, anaknya rajin, tapi rezekinya belum kelihatan. Udah umur segini kok belum nikah, apa nunggu kaya dulu? Padahal bukan aku nggak mau nikah. Di kampung, dulu aku punya tunangan. Tapi karena masalah ekonomi, lamaran itu nggak pernah sampai ke pelaminan. Calon mertuaku nggak bilang secara langsung, tapi aku paham dari cara mereka pelan-pelan menjauh. Sampai akhirnya kabar datang kalau dia menikah dengan orang lain, pegawai bank di kota.
Saat itu, hati aku kayak diremas, tapi aku cuman bisa ketawa getir dan bilang ke diri sendiri, mungkin memang belum jodoh. Masalah ekonomi keluargaku juga nggak main-main. Bapak sakit-sakitan, nggak bisa lagi turun ke laut. Dulu beliau nelayan, sekarang lebih banyak di rumah, batuk-batuk, kadang sesak. Biaya berobatnya sering bikin aku pusing. Adikku di kota lagi kuliah, tapi beberapa kali hampir dikeluarkan karena tunggakan. Aku pernah lihat dia pulang kampung dengan mata sembab, pura-pura bilang cuma kangen rumah. Tapi aku tahu, itu karena dia malu nagih uang kuliah, sementara aku sendiri kesulitan. Di tengah semua itu, satu-satunya hal yang aku bisa andalkan cuma mobil travel dan kemampuanku menyetir sambil senyum, sabar menghadapi macam-macam karakter tamu. Lama-lama, aku spesialis bawa tamu Timur Tengah. Bahasa Arabku belepotan, tapi cukup bikin mereka merasa nyaman. Aku belajar dari teman-teman TKI, kadang dari tulisan Arab dibungkus mie instan, bahkan dari poster-poster masjid. Sampai suatu hari agen travel menghubungiku. Bro, besok ada tamu VIP dari Arab. Janda, umur sekitar 50 tapi orang penting. Kalau servis kamu bagus, bisa dipakai selama liburan di sini. Komisinya juga beda. Saat itu yang kepikiran pertama kali di kepala cuma, alhamdulillah, mungkin ini jalan Allah buat nutupin tunggakan adik. Keesokan harinya, aku datang lebih awal ke bandara. Panas, debu, suara pengumuman, dan kerumunan orang bercampur jadi satu. Di antara rame-rame itu, aku melihat rombongan keluarga kecil dengan busana khas Timur Tengah. Laki-laki dengan jubah putih, perempuan berjilbab dengan abaya longgar. Di tengah mereka, ada seorang perempuan yang langsung menarik perhatianku. Dialah janda Arab itu. Kulitnya putih sawo matang, garis di wajahnya menunjukkan dia sudah banyak melewati hidup, tapi justru dari situ terlihat karismanya. Dia tidak cantik yang wah seperti di film, tapi ada wibawa dan ketenangan di setiap gerakannya. Dia memandang sekeliling dengan tatapan hati-hati, seperti seseorang yang sudah terlalu sering kecewa dan gak gampang percaya siapapun. Agent travel mengenalkan kami. Aku menyebut nama. Dia mengangguk pelan, menyebut namanya. Aku ingat, tapi biar aku simpan untuk kami saja. Dia bicara pelan dalam bahasa Arab, dan aku mencoba menjawab dengan segala kemampuan yang kupunya. Dia sempat terkejut, lalu tersenyum tipis, katanya, "Bahasamu lucu, tapi aku senang. Kamu berusaha." Sejak hari pertama itu, jadwalku full mengantar dia ke berbagai tempat, pantai, restoran, toko oleh-oleh, sampai ke desa-desa yang aku sendiri jarang datang. Kadang dia jalan sendiri, kadang ditemani kerabat jauhnya yang tinggal di Jakarta. Tapi entah kenapa, pelan-pelan dia jadi lebih nyaman ngobrol denganku daripada dengan orang lain. Di dalam mobil, kami sering diam, tapi diamnya bukan canggung, lebih ke sama-sama menikmati jalan. Sesekali dia bertanya tentang keluargaku. Aku jawab apa adanya. Bapak sakit, ibu di rumah, adik kuliah nunggak. Aku nggak bermaksud curhat, cuman menjawab, tapi dia menatapku lama-lama lewat kaca spion, seolah sedang menilai sesuatu jauh di dalam diriku. Suatu malam, selepas mengantar dia makan malam di restoran tepi pantai, dia minta dibawa ke sebuah bukit kecil yang menghadap laut. Angin kencang, lampu kota terlihat dari kejauhan. Dia berdiri di samping mobil, menatap gelap laut cukup lama. Lalu pelan-pelan, dia cerita kalau suaminya meninggal 2 tahun lalu. Anak-anaknya semua sudah berkeluarga,
punya hidup sendiri-sendiri. Dia punya uang, punya rumah di beberapa negara, tapi nggak punya rumah dalam arti sebenarnya. Aku capek, katanya pelan. Saat itu aku cuma bisa diam dan mendengarkan. Beberapa hari kemudian, agen travel menelponku lagi. Suaranya terdengar serius. Bro, tamu yang kemarin itu nanya, kamu sudah menikah atau belum? Dia minta kamu jadi driver pribadi selama sisa liburannya di Indonesia. Dia mau pindah ke villa, nggak mau pakai sopir lain. Kamu sanggup? Dan itulah awalnya. Awal aku makin dekat dengan dia. Awal aku masuk ke rumah-rumah sewa yang lebih mewah. Awal aku merasakan duduk di ruang tamu dengan lantai dingin marmer, bukan semen. Semuanya tampak biasa saja di luar, hanya urusan kerja. Sampai suatu malam, dia memanggilku duduk berdua di teras villa dengan secangkir teh hangat di tangan dan menanyakan sesuatu yang mengubah seluruh hidupku. Kalau aku ingin punya rumah di sini, katanya pelan, dan butuh seseorang yang bisa menemaniku, mengurusku, sekaligus aku bantu hidupnya. Kamu mau? Aku tahu apa maksudnya. Saat itu, dalam hati aku berbisik, ini bukan cuma soal kerja, ini tentang pernikahan. Dan disitulah, pelan-pelan, aku mulai terjerumus dalam pilihan yang sampai sekarang masih aku pikirkan. Apakah waktu itu aku lebih cinta pada dia, atau pada jalan keluar dari semua masalah ekonomiku? Waktu itu aku cuma mikir, bagaimana besok? Bukan bagaimana 10 tahun lagi. Pernikahan kami berlangsung sederhana tapi sah. Dia mengurus semuanya lewat pengacara dan penerjemah. Aku hanya diminta datang ke sebuah rumah besar yang katanya milik temannya di pinggiran kota. Ada penghulu, ada saksi, ada beberapa orang yang bahkan aku nggak tahu siapa. Aku ingat sekali, tanganku dingin waktu mengucapkan ijab kabul. Bukan karena aku nggak mau, tapi karena aku sadar langkah kaki ini sudah meninggalkan jalan lurus yang selama ini cuman kupikirkan tanpa berani ku coba. Di satu sisi, aku merasa sedang menenangkan hati seorang perempuan yang kesepian. Di sisi lain, aku nggak bisa bohong. Aku juga melihat jalan keluar dari utang, dari rumah kayu reyot di kampung, dari motor yang hampir disita leasing. Setelah akad usai, dia menatapku lama. Senyumnya pelan, tidak heboh, tidak berlebihan. Mulai hari ini kita keluarga, katanya. Malam itu kami kembali ke villa. Inilah yang orang-orang biasa sebut malam pertama. Orang suka bercanda tentang ini, suka menghubungkannya dengan sesuatu yang kalian tahulah. Tapi malam pertama kami justru sepi, hening, lampu kamar remang. Jantungku berdegup kencang, bukan karena apa yang kalian pikirkan, tapi karena aku nggak tahu harus bersikap bagaimana. Aku duduk di ujung ranjang, dia duduk di kursi dekat jendela, menatap keluar, lama sekali. Sampai akhirnya dia berbalik, berjalan pelan ke arahku. Aku siap dengan segala kemungkinan yang berkeliaran di kepalaku. Tapi yang dia lakukan justru duduk di sampingku, menarik napas panjang, dan berkata pelan, "Malam ini, aku cuma minta satu hal dari kamu." Aku menelan ludah. Aku kaget, begitu pikirku. Dia melanjutkan, "Bisakah kamu menemaniku salat malam? Aku hanya ingin suamiku." Jadi orang yang pertama kali menyebut namaku dalam doanya, bukan harta yang kuberikan. Saat itu aku benar-benar syok. Segala bayangan liar tentang malam pertama runtuh begitu saja. Dia nggak minta sentuhan, nggak minta pujian, nggak minta apapun selain aku berdiri di depannya,
mengangkat tangan, dan memimpin salat 2 rakaat yang suaranya bahkan masih gemetar. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menangis dalam sujud. Bukan karena sedih, tapi karena bingung. Ya Allah, apa sebenarnya yang sedang Kau rencanakan untukku? Sejak malam itu, hidup kami berjalan dengan ritme yang aneh, tapi hangat. Pagi, kami sarapan bersama. Dia sering memintaku cerita tentang kampung, tentang ibuku, tentang laut. Siangnya, kami kadang jalan-jalan, kadang hanya duduk di teras. Malam, kalau dia kuat, kami salat berjamaah. Tak butuh waktu lama, perubahan duniawi mulai terasa. Dia memintaku berhenti jadi sopir travel. Aku nggak mau kamu capek lagi, katanya. Sebagai gantinya, dia memberiku modal untuk buka usaha kecil, sewa mobil, tur pribadi, dan beberapa investasi yang diatur lewat pengacaranya. Dalam beberapa bulan, aku punya mobil sendiri atas namaku. Bukan cuma 1, tapi 2. 1 dipakai sendiri, 1 disewakan. Di kampung, kabar itu cepat menyebar. Anak nelayan yang dulu sering diejek sekarang pulang, bawa mobil mengkilap, baju rapi, aroma parfum mahal. Orang tua, ibu menangis haru waktu aku beliin dia kulkas dan mesin cuci. Bapak cuma terbatuk-batuk sambil mengelus mobilku, seolah nggak percaya. Adikku bisa bayar tunggakan kuliah, bahkan punya laptop baru. Aku senang, jujur iya. Tapi di tengah semua itu, ada suara kecil di dalam hati yang nggak pernah benar-benar diam. Suara yang mengingatkan kalau semua ini datangnya instan, dan aku belum benar-benar tahu aku mencintai dia karena apa. Seiring bertambahnya harta, ujian ikut datang. Aku mulai sering lembur di luar dengan alasan urusan bisnis. Kenyataannya, aku kadang nongkrong sama teman-teman lama yang dulu sempat menjauh. Tiba-tiba mereka dekat lagi, memujiku, menjadikanku pusat perhatian. Ada rasa bangga, sekaligus getir. Di rumah, dia tetap sama, tenang, lembut, tapi matanya tajam. Dia jarang marah, tapi sekali menatap, aku bisa merasakan bahwa dia tahu sesuatu berubah dalam diriku. Aku yang dulu perasa dan mudah terharu, pelan-pelan jadi lebih keras, lebih gampang membantah. Suatu malam, aku pulang lebih larut dari biasa. Hujan deras, jalan basah. Aku mendapati dia duduk di ruang tengah, lampu kecil menyala, mushaf terbuka di pangkuannya. Dia nggak bertanya apa-apa, cuma menatapku lama lalu berkata pelan, "Apa kamu masih ingat permintaanku di malam pertama?" Saat itu, aku pura-pura nggak paham. Aku menjawab sekenanya, mengalihkan pembicaraan ke urusan kerja, ke proyek baru, ke rencana beli tanah. Tapi dalam hati, pertanyaannya menancap seperti paku kecil yang terus menusuk. Nikmat kemewahan memang manis, tapi juga memabukkan. Aku mulai takut kehilangan semua ini. Takut bisnisnya hancur, takut dia berubah pikiran, takut dia tahu bahwa di beberapa sudut hatiku, aku masih menyimpan luka lama, rasa iri, dan ego yang belum selesai. Konsekuensi dari semua itu datang pelan-pelan. Bapak masuk rumah sakit dengan kondisi cukup parah. Aku ada uang untuk membayar biaya perawatannya, tapi dia menolak ketika aku datang bersama istriku. Bukan karena benci, tapi ada rasa sungkan dan asing. Dia bilang pelan, "Aku cuma kangen anakku yang dulu, yang pulang bawa baju bau laut, bukan jas dan parfum." Perkataan itu seperti tamparan. Di sisi lain, adik mulai berubah sikap. Dia tidak seterang dulu ketika menyambutku. Aku pernah dengar dia bicara lewat telepon,
mungkin dengan temannya. Aku bersyukur sih, tapi kadang aku bingung. Kok rasanya semua berubah setelah kakak nikah sama orang kaya itu? Di rumah, istriku terjatuh 1 kali di kamar mandi. Syukurlah tidak fatal, tapi dokter bilang tekanan darahnya sering tidak stabil. Usianya tidak lagi muda, dan dia punya riwayat penyakit jantung ringan yang dulu tak terlalu ia perhatikan. Malam itu aku duduk di samping ranjangnya di rumah sakit, memegang tangannya yang lemah. Dia menatapku dengan mata sayu, tapi tetap hangat. Kalau suatu hari aku pergi duluan, katanya pelan, kamu akan baik-baik saja. Dadaku sesak mendengarnya. Di kepalaku, gambar-gambar berkelebat. Rumah mewah, mobil, rekening bank, senyum ibu yang akhirnya bisa tidur di kamar tanpa bocor. Lalu berganti dengan bayangan dia sujud di sampingku, meminta hanya satu permintaan di malam pertama. Saat itulah aku sadar, nikmat yang selama ini kunikmati pelan-pelan menyeretku menjauh dari niat awal. Niat menenangkan hati seorang perempuan, kesepian berubah menjadi ketergantungan pada kenyamanan dan kekayaan. Konsekuensi yang paling mengerikan bukanlah kehilangan harta, tetapi kehilangan diriku sendiri. Beberapa hari setelah jatuh di kamar mandi, kondisi kesehatannya naik turun. Kadang dia terlihat bugar dan bisa bercanda pelan. Kadang dia hanya diam, menatap keluar jendela, seperti memikirkan sesuatu yang jauh. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam dan cahaya oranye masuk lewat jendela kamar, dia memanggilku duduk lebih dekat. Suaranya pelan tapi jelas, seakan ia sengaja menabung tenaga hanya untuk percakapan ini. Bisakah kamu jujur sama aku? Tanyanya. Pertanyaan itu sederhana, tapi rasanya seperti ada sesuatu yang ditarik dari dalam dadaku. Aku mencoba mengelak, tapi tatapannya membuatku tidak bisa lagi berlindung di balik alasan bisnis, repot, atau lelah. Dia bertanya lagi, waktu kamu menerima lamaran, kamu lebih mencintai aku atau jalan keluar yang aku bawa? Di titik itu aku menyerah. Air mataku jatuh begitu saja. Aku mengakui semuanya, rasa takutku, egoku, kebingunganku. Aku mengaku bahwa aku memang melihat pernikahan ini sebagai pintu keluar dari kemiskinan. Meski di perjalanannya aku benar-benar belajar mencintai dia sebagai manusia, bukan hanya sebagai sumber uang. Dia mendengarkan tanpa menyela, tanpa menangis, tanpa drama. Setelah aku selesai, dia justru tersenyum kecil, mungkin senyum paling tulus yang pernah kulihat di wajahnya. Aku tahu, katanya, sejak awal. Aku tertegun. Dia melanjutkan, kau pikir aku tidak mengerti ketika seorang laki-laki muda dari kampung tiba-tiba menerima lamaran seorang janda 50 tahun dari negeri jauh? Aku sudah hidup terlalu lama untuk tidak paham. Tapi aku melihat sesuatu di matamu waktu itu. Sesuatu yang membuatku berani mengambil risiko. Apa itu? Tanyaku, suaraku bergetar. Kesediaan untuk belajar mencintai. Jawabnya pelan. Bukan cinta yang muncul tiba-tiba seperti di film, tapi cinta yang pelan-pelan tumbuh setiap hari, lewat tindakan kecil, lewat kesabaran, lewat doa. Lalu ia menarik sebuah amplop dari bawah bantal. Amplop tebal dengan beberapa dokumen di dalamnya. Dia memintaku membukanya. Di sana tertulis pembagian aset, surat-surat legal, dan satu hal yang paling mengejutkan. Sebagian besar kekayaannya tidak diwariskan padaku, tapi pada lembaga-lembaga sosial, beasiswa, dan yayasan yatim piatu. Aku hanya mendapat rumah sederhana di pinggir kota,
usaha kecil yang sudah berjalan, dan tabungan secukupnya. Melihat itu, jujur hatiku seperti disayat. Bukan karena aku merasa dirugikan, tapi karena aku baru sadar seberapa besar keegoisanku selama ini. Betapa selama ini di bawah kesadaran, aku pernah berharap akan menjadi suami pewaris yang hidupnya selamanya terjamin. Dia menatapku lekat-lekat. "Ini kubuat bukan karena aku tidak percaya padamu," katanya, "tapi karena aku ingin tahu kalau suatu hari aku pergi, kamu akan memilih apa? Tetap tinggal di rumah yang lebih kecil dengan kenangan kita, atau pergi mengejar kemewahan baru yang mungkin menurutmu layak kamu dapatkan?" Aku terdiam lama. Di kepala pertarungan hebat terjadi. Ada bagian diriku yang berbisik, "Kamu masih muda, kamu bisa cari lagi. Kamu bisa punya rumah lebih besar, istri lebih muda, hidup lebih hebat." Tapi ada bagian lain yang lebih dalam, yang mengingatkan. Siapa yang mengajarimu salat malam lagi? Siapa yang pertama kali membuatmu menangis dalam sujud setelah sekian lama? Siapa yang diam-diam menyumbang ke kampungmu tanpa ingin namanya disebut? Malam itu, aku pulang ke rumah sendirian. Aku menyetir tanpa arah, berkeliling kota, lewat jalan yang biasa ku lewati waktu masih jadi sopir travel. Lampu-lampu kota berkelebat, tapi aku serasa sedang menonton film hidupku sendiri. Dari kursi sopir sewaan sampai kursi kulit mobil pribadi. Dari rumah kayu sampai villa. Dari laki-laki miskin tapi jujur, sampai laki-laki berkecukupan tapi penuh ketakutan. Di satu tikungan, aku berhenti di masjid kecil pinggir jalan. Masjid sederhana, lantainya masih keramik lama, kipas anginnya berderit. Aku masuk, mengambil wudhu, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku salat tanpa terburu-buru. Dalam sujud, aku cuma bisa berkata, "Ya Allah, kalau selama ini aku salah niat, ajari aku mulai dari awal. Kalau perempuan itu adalah ujian untukku, jangan biarkan aku lulus dengan nilai palsu." Beberapa hari kemudian, kondisinya memburuk. Dokter bilang, jantungnya lemah, tubuhnya yang dulu tampak kuat sekarang terlihat ringkih, tapi matanya tetap sama, tenang, dalam. Seolah-olah dia sudah berdamai dengan apapun yang akan terjadi. Di satu pagi yang tenang, ketika cahaya lembut masuk ke kamar, dia memintaku mendekat lagi. "Masih ingat malam pertama?" tanyanya. Aku mengangguk, air mata sudah mengumpul di pelupuk. "Waktu itu aku minta apa?" "Salat malam," jawabku pelan. "Kau cuma minta aku jadi laki-laki yang menyebut namamu dalam doa, bukan dalam hitungan warisan." Dia tersenyum. "Sekarang, kalau suatu hari aku nggak ada sebelum kamu bangun, aku cuma minta satu hal yang sama. Jangan berhenti menyebut namaku dalam doa, bukan dalam penyesalan." Kalimat itu menancap dalam di hati. Beberapa minggu kemudian, pada suatu subuh yang hening, dia benar-benar pergi, tenang, tanpa drama. Aku menemukannya dalam posisi miring, wajah menghadap ke arah kiblat, seolah-olah sedang bersiap salat. Tangisku pecah. Bukan tangis orang yang kehilangan harta, tapi tangis seorang laki-laki yang baru benar-benar paham bahwa ia telah dicintai dengan cara yang tidak pantas untuk dibalas dengan ego. Pemakamannya sederhana, tapi terhormat. Anak-anaknya datang, beberapa dari luar negeri. Mereka menatapku dengan mata penuh tanya, tapi tanpa kebencian. Mereka tahu tentang surat dan pembagian harta itu. Mereka tahu ibunya memilih untuk tidak menjadikan suami mudanya sebagai jalan perlombaan duniawi. Setelah semua selesai, aku pulang ke rumah yang ia titipkan untukku. Rumah sederhana di pinggir kota. Tidak semewah villa kami dulu, tapi cukup untuk tinggal dengan tenang. Usahaku masih ada, cukup untuk hidup jika dikelola baik-baik.
Di satu malam, aku duduk di teras rumah kecil itu menatap langit. Angin membawa aroma hujan dari jauh. Lampu-lampu kota terlihat redup. Di situ aku mulai menceritakan kisah ini pada kalian di kamera kecil yang kupasang di depan. Teman-teman, kalau kalian sampai di bagian ini, mungkin kalian bertanya-tanya. Jadi, apa sebenarnya makna semua ini? Apa yang paling bikin kamu syok di malam pertama? Jawabannya sederhana, tapi berat. Yang paling membuatku syok bukanlah permintaannya untuk salat malam, tapi kenyataan bahwa di dunia yang serba cepat dan penuh pamrih ini, masih ada orang yang berani mencintai tanpa menuntut balasan sebesar yang ia berikan. Dia janda Arab 50 tahun yang sedang liburan, tapi hatinya tidak sedang liburan dari luka. Dia bukan malaikat, dia juga punya kekurangan, kadang keras kepala, kadang cemburu. Tapi di malam pertama, ketika dia bisa saja meminta apa saja, dia hanya meminta satu, jadilah suami yang menyebut namaku dalam doanya. Dan di situ aku belajar bahwa cinta yang paling dalam bukan soal usia, bukan soal wajah, bahkan bukan soal seberapa sering kita memegang tangan satu sama lain. Cinta yang paling dalam adalah ketika kita berani membawa nama seseorang ke hadapan Tuhan. Bahkan ketika orang itu sudah tidak lagi duduk di samping kita. Hari ini, kalau kalian tanya, apakah kamu menyesal menikahi janda Arab 50 tahun itu? Aku akan jawab, kalau bukan lewat pernikahan itu, mungkin aku masih lelaki yang mengukur nilai hidup dari saldo rekening. Dia datang bukan untuk menyelamatkanku dari kemiskinan, tapi menyelamatkanku dari diriku sendiri. Pesan moral yang ingin aku titipkan lewat cerita ini sederhana. Jangan pernah meremehkan jalan yang Allah pilih untuk mengajarimu tentang cinta. Kadang lewat orang yang sebaya, kadang lewat yang jauh lebih tua, kadang lewat orang yang satu kota, kadang lewat seseorang yang datang dari negeri yang bahkan namanya susah kamu eja. Dan kalau suatu hari kalian berada di persimpangan antara mencintai seseorang atau mencintai kenyamanan yang ia bawa, berhentilah sejenak. Tanyakan ke diri kalian, kalau besok semua hartanya hilang, aku masih mau duduk di sampingnya atau tidak? Karena pada akhirnya, teman-teman, malam pertama hanya satu malam. Tapi permintaan sederhana yang diucapkan di malam itu seperti permintaannya padaku untuk salat malam dan menyebut namanya dalam doa, bisa jadi penentu seperti apa sisa hidupmu setelahnya. Dan sampai hari ini, di setiap sujud terakhir sebelum